Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamal Qur'an, khalaqal insana, alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahma Mutmainah dan rekan saya Fitri Salamah Andesa, semester 1 Prodi MPI. Video ini kami buat dengan tujuan memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial Dasar dengan tema identitas suatu kelompok masyarakat. Dosen pengampu Ibu Hilyatun Nisa, SIP MHUM. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang identitas suatu komunitas yang ada di sekitar lingkungan kami, yaitu komunitas. Sampah tidak hanya selesai dengan cara dibuang saja, tetapi sampah harus diolah juga agar memiliki nilai guna atau manfaat. Salah satu cara kreatif dalam mengolah sampah yaitu dengan adanya bank sampah. Bank sampah ini menggunakan paradigma reduce, reuse, dan recycle atau mencegah, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah tersebut agar memiliki daya guna atau manfaat atau memiliki nilai ekonomis. Jadi bank sampah ini mengolah sampah rumah tangga kering, sampah kering dari rumah tangga seperti kertas, plastik, kaleng, dan lain sebagainya. Bank sampah adalah tempat yang dijadikan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Dari sampah yang sudah dipilah-pilah itu akan disetorkan atau disalurkan kepada pembuat kerajinan atau pengumpul sampah. Bank sampah ini melakukan sistem atau mengelolanya dengan sistem perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Setelah mengetahui apa itu bank sampah, kita juga perlu tahu tujuan atau manfaat dibentuknya bank sampah. Salah satu manfaat utamanya adalah untuk membantu pengelolaan sampah yang ada di sekitar. Jadi sampah yang biasanya menggunung itu, sampah yang menggunung menimbulkan bau itu bisa berkurang sedikit demi sedikit, dan lama-kelamaan masyarakat pun akan timbul kesadaran bahwa sampah itu tidak selesai dengan hanya dibuang, perlu penanganan. Nah, selain itu lingkungan juga menjadi lebih bersih, sampah yang menggunung itu lebih sedikit, lebih berkurang dan berkurang. Selanjutnya, manfaat bank sampah itu untuk meningkatkan perekonomian juga, karena sampah yang ditukarkan ke bank sampah itu bisa menjadi uang yang ditabung dalam rekening para nasabah bank sampah. Nah, suatu waktu rekening ini bisa dicairkan. Nah, kalaupun tidak seperti itu, bisa juga ditukar dengan sembako, bisa ditukar dengan minyak, bisa ditukar dengan gula, atau apapun itu ya yang disediakan di bank sampah tersebut. Dan bank sampah juga biasanya mengadakan program edukasi bagi masyarakat sekitar. Program edukasi entah itu untuk mengelola sampah atau edukasi untuk mengolah sampah. Jadi selain sampah itu bisa berkurang, bisa dikelola dengan baik, sampah yang dihasilkan oleh ibu-ibu rumah tangga atau masyarakat sekitar juga bisa bernilai seni, bisa dijual juga gitu. Karena sampah yang sudah dikumpulkan itu biasanya dikirim ke para pengrajin, atau bahkan banyak juga bank sampah yang mengolah sampah mereka menjadi sebuah kerajinan, dan itu juga bisa bernilai ekonomis. Baik, sebelumnya kita sudah membahas tentang tujuan, program, dan manfaat bank sampah. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme atau tata kelola bank sampah. Mekanisme yang dilakukan bank sampah dalam memilah sampah-sampah tersebut dengan menggunakan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Sampah yang mereka olah juga
akan dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama sampah menggunakan B3 atau limbah B3, yang kedua sampah mudah terurai, yang ketiga sampah dapat digunakan ulang, yang keempat sampah dapat didaur ulang. Fasilitas-fasilitas yang ada di bank sampah juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan aturan pemerintah agar mencapai hasil yang terbaik khususnya bagi warga Indonesia yang ikut bergabung dalam kegiatan bank sampah ini. Untuk contoh bank sampahnya sendiri, kami mengambil contoh bank sampah yang ada di lingkungan kami, yaitu namanya Bank Sampah Cinta. Jadi Bank Sampah Cinta ini mulanya dibentuk oleh seorang ibu rumah tangga yang beliau itu prihatin gitu, karena si sampah yang ada di lingkungannya, di kompleknya itu kadang tidak diambil petugas sampai berhari-hari, entah itu karena kendala hujan atau apapun ya, tapi sering sekali terjadi si sampahnya ini tidak diangkut sampai bau gitu ya, dan itu tidak nyaman gitu untuk orang-orang sekitar. Akhirnya si ibu tersebut pada tahun 2018 mengajak ibu-ibu sekitar kompleknya, dan tentunya banyak sekali ibu yang antusias untuk ikut mendirikan bank sampah, karena mereka juga turut khawatir gitu akan pencemaran lingkungan, seperti lingkungan menjadi bau, menjadi kotor dan tidak enak dipandang karena tumpukan sampah yang sangat mengganggu gitu. Mulanya bank sampah Cinta tersebut tidak memiliki tempat penimbangan, apalagi base camp ya. Jadi tidak ada tempat khusus. Awalnya mereka melakukan penimbangan sampah tersebut di bawah pohon seperti itu. Yang lama-kelamaan akhirnya disediakan tempat juga. Nah, untuk penanganannya mereka memanggil tenaga ahli untuk mengedukasi terutama ibu-ibu pendirinya, ibu-ibu pengelolanya, untuk edukasi bagaimana cara mengelola sampah yang baik dan benar. Selain untuk mengedukasi para relawannya, Bank Sampah Cinta juga mengadakan edukasi untuk para nasabahnya. Seperti apa sih pemilihan sampah itu? Seperti apa sih cara mengelola sampah yang baik dan benar itu? Selain itu, mereka juga mengadakan edukasi bagaimana cara mengelola sampah agar sampah tersebut bisa bernilai seni dan berdaya jual tinggi. Seperti itu. Nah, kami sudah membahas tentang bank sampah dari mulai apa itu bank sampah, tujuan, mekanisme, nah yang terakhir dan contoh yang kita ambil ada di sekitar kita, bank sampah Cinta. Jadi lingkungan masyarakat Indonesia cukup jauh dari kata bersih. Banyak inventasi alam yang tercemar karena sampah. Oleh karena itu, usaha-usaha kecil untuk menyelamatkan lingkungan masyarakat harus kita apresiasi, bahkan ikut serta di dalamnya. Seperti halnya bank sampah ini yang tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman bagi masyarakat Indonesia. Juga untuk menyadarkan masyarakat bahwa sampah juga bernilai ekonomis yang tinggi serta dapat menjadi benda yang sangat bermanfaat. Hadirnya bank sampah juga dapat membantu perekonomian masyarakat, juga keberlangsungan pendidikan untuk anak-anak Indonesia yang segala sistemnya sudah dirancang oleh bank sampah itu sendiri. Salah satu program yang dapat membantu menyelamatkan lingkungan masyarakat juga adalah program Kampung Ramah Lingkungan yang didirikan oleh Eni Musfiroh Setiarini. Pastinya dengan berbagai program kerja yang nyata dan juga bermanfaat untuk kesejahteraan lingkungan sekitar, patut kita apresiasi dan berikan support yang terbaik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.